Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Erwin Akbar. Baik teman-teman, terkait masalah video saya yang kemarin, yaitu kisi-kisi terbaru CPNS 2021. Nah, kemarin kan saya upload di Facebook ya teman-teman. Nah, di situ di komen oleh salah satu dosen saya yaitu Akbar Elgani. Ini dia. Dia komen, adakah kunci jawaban? Jadi tenang saja Pak, karena saya akan memberikan Bapak dan teman-teman sekalian trik jitu menjawab soal TKP. Jadi di kisi-kisi video saya yang kemarin terkait masalah kisi-kisi terbaru CPNS 2021, di soal TKP ada 5 indikator yang harus dikuasai. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, dan yang keempat adalah sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Nah, di video kali ini saya akan berfokus pada pelayanan publik dan jejaring kerja. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Jadi simak video berikut ini. Baik teman-teman, sebelum kita beralih kepada trik menjawab soal TKP, ada baiknya kita mengetahui sistematika dari penilaian soal TKP itu sendiri. Jadi sesuai dengan isi penjelasan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019, bahwa jumlah soal TKP sebanyak 35 soal. Dalam TKP, nilai untuk jawaban peserta paling rendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Dan apabila peserta tidak menjawab, maka nilainya 0. Jadi usahakan teman-teman harus menjawab seluruh soal TKP. Saya sarankan apabila teman-teman mengikuti tes CPNS 2021, usahakan soal TKP itu dijawab pertama. Karena kenapa teman-teman? Sesuai pengalaman saya kemarin di tahun 2018, saya jawab soal TKP belakangan. Jadi saya gagal pada CPNS 2018 karena saya dikalahkan oleh waktu. Jadi saya terfokus pada soal TIU dan TKW, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga di soal TKP saya gugur. Nah, cara menjawabnya itu teman-teman sangat mudah. Yang pertama, ketahui ciri soal, pahami tujuan, dan kalian harus tahu cara memilih jawaban. Jadi langsung saja kita harus mengetahui ini soal jenis apa. Dari mana kita tahu itu? Kita harus tahu ciri soalnya. Misal di soal itu ada unsur pelayanan publik, maka itu termasuk indikator pelayanan publik. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan pelayanan publik ini apa? Ini sesuai dengan Undang-Undang Permenpan nomor 23 tahun 2019 tentang tujuan pelayanan publik, yaitu dengan menampilkan perilaku keramah-tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi cara menjawab soal itu teman-teman, kita harus mempertimbangkan dulu kalau misal ada pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan tujuan pelayanan publik itu sendiri, maka kita eliminasi saja. Apabila ada 1 atau 2 pilihan jawaban yang sesuai dengan tujuan dari pelayanan publik, maka kita langsung saja ke cara memilih jawaban yang benar. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, saya anggap teman-teman paham. Kita lanjut saja ke contoh soal. Jadi di sini soalnya, saat saya mengerjakan tugas dari atasan yang harus segera diselesaikan, tiba-tiba ada datang seorang tamu di depan saya dan meminta petunjuk tentang letak meja rekan saya yang letaknya agak jauh dari meja yang saya lakukan adalah
Oke, jadi kita langsung saja lihat pilihannya. Yang pertama, mendiamkannya dan membiarkan orang tersebut pergi dengan sendirinya. Jadi ini bertentangan dengan tujuannya teman-teman. Oke, kita lanjut saja, kita eliminasi bagian A. Selanjutnya bagian B, tetap fokus pada pekerjaan dan meminta teman sebelah meja saya untuk mengantarkannya. Nah, ini juga bertentangan ya teman-teman, karena di tujuan itu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi kita eliminasi bersama. Selanjutnya bagian C, memberitahu arah letak meja teman kantor saya, lalu melanjutkan kembali pekerjaan saya. Oke, ini agak sinkron dengan tujuannya teman-teman. Oke, kita bungkus. Jadi bagian D, menelpon rekan kerja saya yang dicari oleh orang tersebut lalu memintanya untuk datang menjemput tamu yang ada. Nah, ini juga bertentangan ya teman-teman, karena di sini di tujuan mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Jadi kalau misal kita suruh menunggu orang lain, mungkin dia ndak puas ya. Jadi kita eliminasi. Jadi kita lanjut saja bagian E, mengantarkannya sampai ke meja teman kantor saya yang dicarinya. Nah, ini mungkin selaras dengan tujuannya teman-teman. Jadi antara bagian C dengan E itu yang paling selaras dengan tujuan dan cara pilih itu adalah bagian E, mengantarkannya sampai ke meja kantor saya yang dicarinya. Nah, itulah tadi caranya teman-teman. Saya anggap teman-teman paham dengan metode saya ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian nomor 2, jejaring kerja. Jadi caranya teman-teman sama dengan yang pertama, yaitu kita harus ketahui dulu ini jenis soal apa. Dengan cara kita harus tahu dulu ciri soalnya. Misal di soal tersebut terdapat unsur kerja dan koreksi, maka itu adalah jejaring kerja. Jadi kita harus kolaborasi lagi antara tujuan jejaring kerja, diciptakannya soal jejaring kerja, dan cara pilih jawaban. Jadi dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi cara pilihnya itu cukup mudah teman-teman, pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Oke, saya anggap teman-teman paham ya. Kita lanjut saja ke contoh soal nomor 2. Teman saya baru saja kecelakaan dan membutuhkan uang untuk perawatan dan penyembuhan lukanya. Maka saya akan... Oke teman-teman, kita lihat bersama pilihan jawabannya. Pertama, A, menjenguknya namun berkata kepadanya bahwa saya tidak punya uang. Nah, ini bertentangan dengan tujuan dan cara pilih ya teman-teman. Oke, kita eliminasi. Bagian B, membawakan buah-buahan sambil menghiburnya. Oke, ini juga masuk sedikit. Bagian C, mengkoordinir rekan yang lain untuk mengumpulkan uang agar dapat membayar biaya rumah sakit. Oke, ini juga bagus teman-teman, selaras dengan tujuan dan cara pilih. Bagian D, membayar seluruh biaya rumah sakit walau harus berhutang dan menghabiskan seluruh tabungan saya. Kurang serak ya teman-teman. Oke, kita lanjut bagian E, membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Oke, ini bagian D juga bagus. Jadi yang kita kunci itu bagian C dan bagian E. Jadi antara C dan bagian E itu mungkin yang paling selaras dengan tujuan dan cara pilih adalah bagian C ya teman-teman, karena di sini ada bekerja sama dengan rekan yang lain untuk mengumpulkan uang. Sedangkan tujuan jejaring kerja sendiri itu adalah membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan teman kerja atau orang lain.
sedangkan tujuannya juga itu selaras dengan antara tujuan dan cara pilih itu selaras ya teman-teman. Jadi kita kunci bagian C. Jadi itulah cara atau metode untuk menyapu bersih soal TKP dengan indikator pelayanan publik dan jejaring kerja. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Untuk berlatih di rumah teman-teman, saya sudah siapkan 2 soal untuk teman-teman sekalian. Silahkan jawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang betulnya saya akan review kembali di video selanjutnya. Terima kasih.